Ya, ya. Kita mulai belajar. Sebelum pembelajaran mengontrol saudaraan, mau buat guru yang kelas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pelajaran agama ya. Jadi kalau pelajaran agama kamu harus tahu ya. Akhlak kamu itu yang mana? Jadi sudah kelas 5 tapi tidak tahu akhlak, tidak tahu budaya sopan santun, percuma sekolah ya. Dan cuma pendidikan tinggi-tinggi kalau kamu tidak tahu budaya sopan santun. Harus dulu ya. Keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan kelas ya. Jadi apa yang kita sepakati dari peraturan kelas. Apa peraturan kelas kita? Sebelumnya Pak sudah beritahu kan kesepakatan kelas. Ini bagaimana kita merubah kesepakatan kita peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas ya. Peraturan kelas. Jangan ribut. Apa? Ya, kita setujui. Kita sama-sama bahas peraturan kelas. Pertama kita harus tahu kata Pak Madika dan kamu belajar agama. Sopan santun ya. Utamakan sopan santun ya. Apalagi berarti kalau sopan santun itu kalian bagaimana kalau keluar izin dulu ya, menghargai ya. Bicaranya mas apa namanya ya, memotong pembicaraan itu kan termasuk sopan juga ya, bukan bicara kotor saja.
Apalagi? Sopan santun. Ketebean awal. Datang lebih awal. Coba itu. Datang lebih awal. Oh yang mikir ya. Yang pikir. Datang lebih awal kalau yang Enggak yang kalau yang mikir. Datang awal. Nanti pakai saya tahu. Nanti pakai saya. lagi. Menghormati guru. Menghormati saling teman juga. Oh ya, menghormati Guru dan teman. ya. Kalau teman itu sungguhan, menghormati apa namanya? Menghargai. Menghormati diri. Walaupun berbeda-beda agama. Guru juga perlu ya dihargai. Mandi lebih awal. Menghormati dan menghargai guru ya. Mandi lebih awal. Tahu batas masih ada. Tidak boleh membuli sesama teman. Membuli itu termasuk menghargai dan menghormati itu ya. Tidak boleh membuli. Tidak membuli. Sama ya. Apa tulis dulu ya? Masih ada kucing Membuli. Mandi lebih awal biar Hari itu tugas kamu di rumah ya, tidak di sekolah. tidak boleh makan. Apa? Tidak boleh memakai Sepatu di dalam kelas. sepatu di dalam Kelas. kelas. Itu termasuk peraturan kelas itu Tidak ya. boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut itu apa? Boleh berbicara. Termasuk menghormati menghargai itu dulu tuh. Tidak boleh tidak boleh mengejek, tidak boleh. Itu termasuk menghargai itu. Manusia biar yang lain. Tidak boleh mengejek, Pak. Satu persatu. Pak, tidak boleh ngejek. Itu termasuk menghormati dan menghargai sudah. Apalagi Tidak boleh mengambil. tidak boleh merusak barang kelas. Jika pun juga. Batas 10 ya. Tidak boleh senjata tajam. Tidak boleh membawa Senjata tajam. Ada pula Pak. Tidak boleh memain FF. Tidak boleh. senjata tajam, HP. Aku tadi kecil. Tidak boleh membawa tidak boleh Pas 10 ya. tidak boleh izin sembarang. Oi, kenapa kata kamu tidak mengutamakan sopan tadi? Tidak boleh kasar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Tidak boleh. Sudah batas 10 kata Pak tadi. Tidak boleh. Ya. Ini peraturan kelas. Tidak usah. Itu kamu tidak mengutamakan sopan, tidak menghargai kamu itu kalau ngomong asal-asalan. Maksudnya asal-asalan ya. Nah ini peraturan kelas sudah ada 10. Kira-kira ada yang kesamaan kita coret atau hapus yang maksudnya sama ya. Utamakan sopan santun. Ini menghormati dan menghargai guru, menghargai teman, tidak membuli.
Ini hampir sama ya, menghormati, menghargai guru, menghargai teman, tidak membuli. Ini sama apa? Sopan santun juga sama ya, kira-kira apa? Tidak ribut dalam kelas juga sama. Yang beda ini. Tidak boleh membuat Tidak boleh merusak para kelas. Itu sama ya. Kamu tidak menghargai sekolah guru ya. Tidak boleh membawa senjata tajam. HP. Beda. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau piket, datang lagi awal. terus kamu harus menghargai dan menghormati teman kamu yang berarti masuk menghormati teman, menghormati dan menghargai guru ya, sama teman nih. Berarti kita ini kan saja ya. Pilih satu, dua, tiga yang sama itu. Ada yang dua kan? Utamakan sopan santun sama menghormati dan menghargai guru. Menghargai teman, tidak membuli, tidak ikuti kelas, tidak boleh merusak barang kelas. Itu kamu tidak menghargai dalam bahasa jawab kamu. Itu peraturan kelas telah kamu langgar. Tidak membuang sampah sembarangan itu masuk bagian menghormati dan menghargai ya. Yang mana lebih tepatnya nih? Nih ya, Pak ambil kata ini saja ya. Banyak katanya itu. Kata kuncinya menghormati, menghargai banyak ya. Jadi satu menghormati dan menghargai ya. Betul ya, baik guru, siswa, semua warga sekolah ya. Menghargai dan menghargai. Ini menghormati dan menghargai itu termasuk sopan santun juga ya. Apalagi tidak membuli sama ya, itu menghormati menghargai. Menghargai teman. Apakah kalian menghormati menghargai itu semua warga sekolah, bukan teman saja ya, guru. Kalau ada penjaga sekolah ya, semua warga sekolah. Ini kalau itulah itu kamu melanggar aturan ini. Itu kan ada kamu ini. Kata takut dengarkan. Mimisan Pak, 5 Pak. Ke kantor ya, yang mimisan tuh. Izin keluar masuk itu juga, izin keluar kelas juga itu termasuk menghormati menghargai ya. Sudah, kita ke pelajaran. Itu kamu tidak menghormati dan menghargai itu. Semua warga kelas atau sekolah ya. Nomor 2 ini kalau piket datang lebih awal ya. Beda. Ya, kita sebutkan jika piket datang lebih awal. Tidak boleh membawa senjata api. Apa lagi? Tiga, no, ribut.
Ini beda juga ya. Tidak boleh. Membawa senjata tajam dari kurang empat, teruskan tajam gitu ya. Dan HP. Keempat, yang membawa beda ya. Mari kita masuk bagian tiket. Kalau tidak membuang sampah sembarangan, itu termasuk menghormati dan menghargai ya. Tadi habis bagian ada tiga ya. Spesifiknya. Ada tiga peraturan kelas yang kita dapatkan ya. Yang menghormati, menghargai itu ya. Masuk di dalamnya ada izin keluar kelas kalau mau kencing, tunjuk tangan kalau mau. Masa lagi? Tunjuk tangan kan, Pak? Nah, kamu ini waktu kita nyuruh tunjuk tangan, Pak kok masuk Pak kok menyatakan peraturan wasit kalau mau sudah kencing tuh apa tadi? Kalau bertanya atau berbicara, mau bicara angkat tangan. Sudah kelas 5 kami ini masih kelas ini ya. Apa itu? Ini sudah ada 3 peraturan kelas yang didapat. Setelah dirinci tadi ada sama yang menghormati, menghargai semua warga kelas atau sekolah itu kan bisa itu sopan santun, izin, terus apa itu apa lagi? Tidak apa? Itu lain. Terus apa? Tidak membuang sampah sembarangan, ya? Itu termasuk membantu yang tidak itu termasuk menghormati, menghargai ya. Banyak lagi. Jika kita terlebih awal, artinya itu tanggung jawab ya. Tidak boleh membawa senjata tajam ke HP. Ini peraturan sekolah yang tidak boleh dilakukan juga ya. Nah, dari peraturan kelas ini kita buat kalimat positifnya. Kalimat positifnya ya. Menghormati dan menghargai semua warga kelas atau sekolah. Kalimat positifnya. Kalau Pak tidak suruh bicara, jangan bicara ya. Kami sering dulu. Itu tidak termasuk menghormati dan menghargai itu. Ngomong dulu. Kalimat positifnya menghormati dan menghargai semua warga kelas apa? Fokus ke pembelajaran. Itulah contoh Excel tidak menghormati dan menghargai itu kamu melanggar
keyakinan kelas kita nantinya itu. Ini ya. Apa lagi? Ya. Cukup 2 orang, jangan keluar semua. Jadi kalau tidak mau menghargai ya, menghormati menghargai semua warga kelas sekolah tuanya ya. Tidak mengambil barang orang lain, ya. Tanpa izin. Percaya kita ya dan menghormati orang lain. Ini ya saling ini saja ya, saling menghormati dan menghargai ya. Semua warga kelas sekolah. Terus apa lagi? Jika pikir datang lebih awal, itu tanggung jawab kamu ya. Jadi kalau tanggung jawab itu berkomitmen setiap tugas ya. Tugas kamu itu bukan hanya piket ya. Piket. Ya, apa lagi? Tugas sekolah. Iya, tugas sekolah itu belajar ya. Ada PR kamu kerjakan. Ada tugas di kelas kamu kerjakan. Jadi berkomitmen setiap tugas ya. Ya. Sobat tangan tulis termasuk menghormati menghargai itu. Tidak boleh membawa senjata tajam dan HP. Itu nomor positifnya sudah Pak. Selalu bersikap positif ya. Kalau tidak bawa HP, artinya kan mau ke sekolah. Tidak bawa senjata tajam, itu apa kamu senjata tajam kan? Nah itu mah kamu tidak bersikap positif tau. Kalau orang berpendidikan, tahu nggak harus beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Itulah tidak bersikap positif tau. Ini yang lainnya, kamu harus bisa memindahkan orang berpendidikan. Kamu orang berpendidikan bukan?
Pendidikan. Anak pendidikan ya. Kamu manusia atau hewan? Manusia. Manusia. Kamu harus tahu yang membedakan antara manusia dan hewan. Kamu harus tahu membedakan orang yang sekolah atau berpendidikan yang tidak. Kalau manusia ya, dia ada otak, jadi dia akal. Kamu tempatkanlah akal kamu itu, gunakanlah akal kamu itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya? Madai apa? Kamu ini apa, bukan madai, bahasa Indonesia itu apa ya? Tidak cocok, tidak sesuai kamu orang berpendidikan memikirkan begocok, berkelahi, tawuran. Itu orang yang tidak berpikir positif ya. Nanti dulu, tadi teman kamu belum masuk. Itu belum masuk, Pak. Nanti dulu, kamu tuh izin alasan kadang tuh. Aku siapa yang baik? Ini yang Pak. Kepengen apa? Aku cuma. Tidak. Kita yakin. Kiki, Iya. lanjutlah Kiki, silakan. Ini ya, kamu harus berpikir positif. Jangan mikirkan berkelahi, berbocohan, mudah tersinggung. Ya? Jangan berbalatura, apa namanya dulu, berkelahi maksudnya tadi sama. Ya, jangan mikirkan tawuran tuh. Jadi kamu harus berpikir positif. Hal-hal yang buruk itu jangan kamu lakukan. Kamu harus ada beda antara orang sekolah, orang yang tidak sekolah ya. Jadi tidak sekolah itu ya, kamu itu bukan sekedar mendapatkan ilmu, tapi dapat didikan karakter. Ya, berbeda antara yang sekolah atau berpendidikan yang tidak. Kalau tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sekolah, itu apa kamu sekolah? Tidak ada kemajuan. Ya? Nah, bukan waktu kalau tidak ada kemajuan. Jadi harus ada beda. Bukan sekedar ilmu yang kamu dapatkan ya, tetapi karakter kamu mulai berkembang. Harus berkembang ya. Jadi harus ada beda ya. Kamu harus sekolahan atau tidak. Apalagi ya? Apa lagi kalimat positifnya Pak sebut kali? Selalu bersikap positif. Iya, dari Gede. Untuk kok. Sepakat kita dengan keyakinan kelas ini kita akan dapatkan ya, dan kalimat positif telah kalian dapatkan itu keyakinan kelas. Sepakat ya? Sepakat. Yang lain sepakat tidak? Sepakat. Iya. Sepakat. Ada 3 keyakinan kelas kita ya. 1, saling menghormati dan menghargai semua warga kelas atau sekolah. 2, berkomitmen siap tugas. Ya. 3, selalu bersikap positif. Itu ya. Jadi keyakinan kelas sudah kita sepakat itu. Jadi tidak ada yang melanggar ya. Oke, Bang. Kamu kalau melanggar, arti kamu tuh tidak ingin belajar di sini lagi. Iya. Ya? Dewasa. Pak. Belum. Dulu ya. Pak video kan ini belum selesai. Dan belum istirahat ini. Tugas siswa, tugas dulu Pak. Ini kan ya. Nanti dulu. Sekarang kita lihat nilai kebajikan dari kalimat positif ini. Nilai kebajikan. Nah ya. Yang nomor 1, saling menghormati dan menghargai semua warga di masa sekolah. Nilai kebajikannya itu apa?
Baca Pak. Menghormati apa? Jika bertemu. Nilai kebajikannya apa tadi tuh? Hah? Bagikan. Nilai kebajikan itu menghormati dan menghargai orang lain ya. Dua, berkomitmen setiap tugas. Nilai kebajikan apa? Komit. Terus selalu bersikap positif. Apa? Bersikap positif. Nilai kebajikannya apa? Apa? Berpikir positif. Berpikir positif apa? Nilai kebajikannya. Selalu bersikap positif. Positif. Nilainya. Apa? Nilai kebajikannya kalau berpikir positif. Bersikap positif. Tanggung jawab sebagai siswa. Boleh ya? Tanggung jawab sebagai siswa ya. Nilai kebajikannya. Jadi kamu sebagai siswa itu harus ada tanggung jawab moral ya. Kamu sebagai siswa itu harus apa? Moralnya. Tanggung jawab sebagai siswa. Tidak boleh membawa senjata tajam. Ada tanggung jawab kamu sebagai siswa ya. Tidak mudah tersinggung, tidak suka membuli. Jadi kamu harus tanggung jawab sebagai siswa ya. Sekarang tugas guru dan tugas siswa. Itulah kamu ini. Kita sepakati tadi apa? Menghargai dan menghormati ya. Kamu langgar Pak ngobrol karena mau ikut ngobrol-ngobrol. Jadi Pak, kenapa? Ini tadi komisi apa tadi? Tugas guru, tugas siswa. Tugas guru itu mengajar ya. Tugas siswa. Nanti dulu. Itu apa kata tadi kamu melanggar itu? Konsekuensi kamu kalau kamu melanggar. Artinya kamu tidak tanggung jawab sebagai siswa. Mana tanggung jawab kamu? Guru mengajar. Guru apa lagi? Apa? Mengajar, mendidik, ya, bahkan nilai ya mendidik.
Apa lagi? Memberikan kesempatan semuanya, memberikan kesempatan semua atau setiap siswa belajar apalagi tugas guru Mendidik. sudah mendidik tuh. Nah, kami yang berlain sudah dong. Yang lain mendidik mengajar sudah. Apalagi Coba. nanti apa tugas guru? Mendidik mengajar sudah, memberikan kesempatan kepada siswa. Apalagi menyayangi siswa ya. Dalam tugas murid siswa apa? Belajar belajar dan mengerjakan tugas ya. Jaga tugas. Tiga apa lagi? Ya tugas langsung. Bikin tugas. Bertanggung jawab atas kerusakan barang. Tanggung jawab atas kesalahan. bertanggung jawab ya. Apalagi bertanggung jawab atas apa lagi? Apalagi? Sudah tidak ada yang lagi ya. Tugas siswa itu kan PR ya. Tugas di kelas. Bertanggung jawab tugasnya ya. Masih ada tidak menghormati dan menghargai ya. Ya, lanjut lagi ya. Tugas siswa ini ada 4, tugas guru lagi ya. Apa lagi? Tugas guru ini menilai dan mengevaluasi murid ya. Menilai dan mengevaluasi murid. Terus melakukan refleksi pembelajaran dan
menindaklanjuti menindaklanjuti hasil refleksi pembelajaran. Nah, ini kamu sudah tahu ya? Sudah kamu lihat keyakinan kelas. Silakan kalian taati ya. Apa itu tugas kamu sebagai siswa ya? Ini sudah terperinci ya? Tugas guru dan tugas siswa. Jadi Pak berkomitmen terhadap tugas Pak dan kamu taati tugas kamu ya. Jadi keyakinan kelas sudah terbentuk, tolong ditaati. Oke, Pak. Pak tutup ya untuk keyakinan kelas ini untuk pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDM 115 Rabu Ibu Ismail SPB. Yang saya hormati Jalan Guru dan Organisasi saya sangat senang dan berterima kasih atas kesediaan waktunya Pak Kepala dan Jalan 19 dan Guru untuk menghadiri aksi nyata beberapa itu. Saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Aksi nyata ini tentang budaya positif. Untuk pembahasannya itu ada teori disiplin positif. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita menerapkan disiplin itu tidak menggunakan hukuman dan hadiah. Disiplin positif boleh diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak kekerasan datang individu. Dapat pendidikan kita dihajar dalam tanah yang tegak, bahwa di mana ada kebinekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebelum disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang melakukan kita dengan sekurang-kurangnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan pengaturan demikian pula harus ada di dalam suasana merdeka. Kinerja Dewan Tangan pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan terima 2013 halaman 470. Di situ Kinerja menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan kemerdekaan merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendistribusikan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut pihak dewasa adalah merdeka itu jalannya melawan lepasi pangre juga uang kuasa aman diri priyaga. Itu bahasa saja lah ya, namun kalau seandainya pengucapannya kurang tepat misalnya, karena saya membuat ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah ini sendiri. Pemikiran istiadat ini sejalan dengan pandangan Dion Bosel ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata itu juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin, akar dari kata penunjuk. Untuk menjadi seorang guru atau pemimpin, seorang harus paham betul melakukan mengapa mereka menjadi suatu wanita atau media tertentu. Sehingga motivasi dibangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mulai dari kebajikan yang besar, salah satunya adalah membuat kebajikan yang ingin dicapai oleh semua anak Indonesia. Kita kenal dengan kelompok Panjang Pancasila. Tidak sebaliknya, telah dalam Undang-Undang 172 bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling berhubungan yang mengakibatkan sama. Karena nilai-nilai tersebut disebutkan secara bentuk bahasa, semua bahasa agama maupun perbuatan. Mengakibatkan yang ini tidak ada, tapi saya ambil yang protokolnya Pancasila. Pertama, hubungan bertahan kepada Tuhan Maha Esa berbenah mulia. Kedua, ini terus kita kritis dan selanjutnya berbentuk berada dan berbentuk relatif. Motivasi perilaku manusia atau hubungan dan penghargaan dibuatkan melakukan restoran touring school disiplin. Menyatakan ada tiga motivasi ya, sampai untuk menghindari kehidupan mana atau hubungan. Melanjutkan berbeda motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi perilaku manusia menghindari kehidupan atau hubungan mana atau depannya. Apa yang akan terjadi apabila Anda tidak melakukan sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun dalam perkembangan hubungan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, mereka ini bersifat personal. Kedua, untuk mendapatkan barang atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas kualifikasi yang pertama. Di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang mendapatkan ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya mendapatkannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan
pujian dari orang lain. Yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia virtualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka minta dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi akan bertanya, ada dua hal yang seperti apa yang saya lakukan? Apabila saya bertanya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sifat positif. Karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau kita di sekolah ini dulu yang disiplin apa? Ulang tadi sebentar. Agar kita pakai motivasi yang bisa menghargai diri sendiri, ya, dengan menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi ketiga ini untuk menanamkan motivasi. Nah, sangat bagus ya. Ini motivasi untuk ini untuk menanamkan budaya tersebutnya. Lanjut. Perbedaan hukum, penghargaan, dan konstitusi. Hukum kedua memberikan sebagian dapat mengambil murid dari jauh. Jadi kami dari pendidikan benar ini tidak disarankan memperhatikan kepada murid karena mendapat akan penyakit murid dan murid itu bisa benar. Penghargaan motivasi bahwa kepada murid ketergantungan. Penghargaan tidak boleh ya, karena murid ketergantungan. Contohnya penghargaan memberi hadiah, tidak boleh. Contoh lagi. Waktu belajar, setiap berlebihan. Lalu, restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebihnya menurut dosen anggota. Dan jadi kita ini diminta dalam pendidikan itu menggunakan restitusi ya, karena proses ini dapat menciptakan dan memperbaiki siswa bagaimana dia bisa berkembang tingkah lakunya agar lebih baik dan pembelajaran tersebut bisa berkembang juga ada ketinggalan. Kemudian dasar ada membantu bertahan hidup. Ya, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Kita butuh namanya sahabat-sahabat mana ya? Pengacara, yang berarti kita butuh namanya untuk kemampuan yang lebih di dalam untuk di sana ya. Terus ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi kita juga ada perlunya kasih sayang ya. Kemudian dalam hal kita. Jadi kita berkesenangan ya kalau kita bisa diterima. Kesenangan
Kesenangan itu kita untuk adalah kesenangan. Dan kesenangan adalah contohnya apa? Anak-anak misalkan itu kesenangannya berbicara misalnya. Belajar itu kadang-kadang kita membaca mereka berkenaan misalnya dengan tinggi. Ada lain ya misalnya pelajarannya misalnya juga berkait itu kalau untuk mereka kita juga mungkin yang ada kesenangan ya kebetulan itu adalah kebutuhan bisa untuk kebebasan. Dan kadang-kadang kebebasan itu kita katakan, tapi kebebasan itu masih ada batasan sehingga orang kita mengenalkan masih terjadi. Ketika melalui pengakuan bisa dan berhasil kepada kemudian kuasa bertemu yang membaca dengan bisa baca dengan baca yang besar. Mereka bertindak kemungkinan posisi kepada misalnya seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Semua posisi kontrol tersebut adalah mengumpul pembahasan tersangka, teman, penantau dan manajer. Keyakinan segala adalah kemarin pada hari Sabtu saya sudah membahas kesepakatan kira-kira kelengkapan untuk investasi yang disepakati. Nah ini sudah pada tindakan pada guru mengubah pola positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan suasana positif dari sekolah memiliki urgensi tinggi karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar dengan nyaman di sekolah tanpa rasa tertekan. Penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh pendidik melalui keteladanan dan disiplinan, memulai pembelajaran dengan kesepakatan atau program belajar, memberikan kesempatan sama dalam pendekatan dan dalam pendekatan pengawalan, serta selalu berusaha memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik potensi dan kebutuhan pendidik agar pendidik enjoy dalam belajar tanpa akan berkesan. Menciptakan suasana positif hubungan erat dan pelajaran yang berpihak pada peserta didik karena suasana yang positif akan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk belajar tanpa disuruh dengan kesadaran sendiri dan disiplin tanpa ditakut-takutin. Yang kedua, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Mendapat positif dilaksanakan dan upaya memberikan self-disiplin peserta didik adalah menanamkan motivasi
motivasi intensif dalam berpikir untuk menjadi orang yang memberikan pendidikan, cinta dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Salah satu budaya Muslim yang dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kuat. Itu slide Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang negara dan pada bahasa maupun agama. Keyakinan akan mujizat atau memotivasi seorang yang dalam atau memotivasi secara intensif. Seseorang akan bekerja dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada akan sekedar mengikuti semacam keyakinan. Ciri-ciri keyakinan keras adalah antara lain bersifat lebih abstrak daripada pengaturan yang tidak cepat. Terus yang kedua, keyakinan keras berupa atas pernyataan yang besar yang dibuat berbentuk yang positif. Keyakinan keras tidak dibuat segalanya sehingga membuat benar dan dipahami oleh secara tepat. Ada orang keras. Keyakinan keras merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kegiatan keyakinan merupakan penerapan melalui kegiatan sunnah kegiatan. Keyakinan keras tidak dilakukan waktu ke waktu. Contoh katakannya itu pelaksanaan menunjukkan budaya positif melalui keyakinan keras. Kemudian itu mengenalkan keyakinan keras kepada peserta didik, menyusun keyakinan keras bersama peserta didik, dan dibantu membuatkan penerapan keyakinan keras untuk memberikan self-disiplin pada peserta didik. Ini kita membuat kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelasnya. Supaya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Contoh keyakinan kelas untuk yang kelima ya. Aku cepat saya ambil yang kelas 5 karena saya belajar di kelas 5. Selalu bersikap positif untuk keyakinan kelasnya. Senantiasa dari diri berbalik, percaya dan menghormati orang lain serta tangan dirinya, berkomitmen terhadap sebuah tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas ini ya untuk sulit sekali diterapkan, tetapi kita harus sabar dan bertanggung jawab untuk menerapkan keyakinan kelas ini agar anak bisa terlibat dalam tersebut di dalam pembelajarannya. Kita untuk menjaga bagian ini terhadap siswa dan kita gunakan segitiga titik. Segitiga untuk kemudian kita mengatur sesuatu dengan cara yang membuat siswa itu menjadi merasa senang, merasa tidak merasa disayangi, ya. Sebagai anak bisa merasa disayangi. Yang pertama itu bagaimana aktivitas kita ada bangga tangan.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalau kita ucapkan kepada Ustaz yang melakukan kesalahan. Misalnya apa? Misalnya tidak membuat PR. Jadi dia tidak merasakan karena dia tidak PR. Jadi merasa malu, takut, sehingga dia pun memperhatikan segala lagi. Jadi segala yang merasa malu, jadi untuk ada mengucapkan kata sesuatu. Misalnya pertanyaannya, coba untuk bisa beridentitas. Terus ada juga kata ini kamu tidak lakukan, kamu akan kabur-kabur untuk melakukan ini, bisa juga. Bukan banyak kamu dengan perdagangan. Terus langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu terlalu adalah siapa terjadi kekenalasan dapat melakukan itu. Kita berarti merasa akan menurut kemampuannya. Tetapi ya kita jangan malu, kita harus memberikan solusi agar mereka selanjutnya bisa memperbaiki kesalahannya. Misalnya juga untuk hari berikutnya membuatkan tidak lagi lupa buatkan. Ada kan cara yang lebih efektif untuk melakukan perbuatan. Nah itu bisa ganti. Misalnya ada kan cara bisa sebenarnya kita lagi di rumah ada berapa. Misalnya ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada ayah. Kalau misalkan siapa di rumah ada siapa, terus misalkan pembantunya juga ada yang ada di rumah, terus pelajaran sudah juga belum. Kalau sudah dimulai jalan pelajarannya. Selanjutnya untuk yang ketiga meyakinkan keyakinan ya. Keyakinan apa yang telah kita tadi sebelumnya kan kita sebelum kita belajar itu kita akan keyakinan dulu. Jadi kita jangan atau sesuatu untuk menetapkan data. Jadi bukannya dalam transformasi dalam jenis seperti ini. Karena kamu ingin menjadi alat seperti apa? Maksudnya sini bisa dikatakan ya. Karena ingin yang lebih baik, kamu ingin membuat seperti itu kita tanyakan. Kalau kamu ingin berubah, jadi kamu harus berubah. Kalau tidak buat baik, kamu harus buat baik. Ini sudah selesai. Artinya kalau saya sebelumnya tadi sudah saya komunikasi, tapi misalkan saya dapat sangat terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Ibu Sebastian dan Guru untuk menghadirkan penyampaian saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau membuat Ibu merasa tersinggung, mohon maaf dan kepada Allah saya bersyukur. Bergerak dan gerakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merasa senang karena dengan menerapkan budaya positif ini pembelajaran saya diterima, karakter siswa menjadi lebih baik.